Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu desain organisasi dengan judul analisis dan perancangan desain organisasi pada UMKM Bakpia, yaitu Bakpia Rasa Pusaka. UMKM ini merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan tradisional dan digunakan sebagai objek analisis dalam tugas kami. Adapun sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita perkenalan dulu nama-nama kelompoknya, yaitu yang pertama ada Kismatul Maula, saya sendiri dengan NIM 23210049. Kemudian ada rekan kami Siti Mu'alifah dengan NIM 23210043. Kemudian ada rekan kami Siti Sumratul Jannah dengan NIM 23210046. Ada Rika Mundiawati dengan NIM 23210055. Kemudian yang terakhir ada rekan kami Ihwan 23210044. Nah, sekarang kita lanjut ke profil UMKM. UMKM Bakpia Rasa Pusaka ini merupakan UMKM makanan tradisional yang memproduksi bakpia sebagai oleh-oleh khas daerah. Usaha ini berdiri pada tahun 2025 dan berlokasi di Yogyakarta dengan jumlah karyawan sebanyak 18 orang. Produk utama yang dihasilkan adalah bakpia dengan berbagai varian rasa. Adapun target pasarnya meliputi wisatawan serta masyarakat lokal. Kemudian seiring meningkatnya permintaan dan perkembangan penjualan secara online, maka UMKM ini mulai menghadapi tantangan dalam pengelolaan keorganisasian. Oke, baik, selanjutnya itu kita masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi UMKM Bakpia Rasa Pusaka itu saat ini bersifat sederhana dan fungsional. Pemilik UMKM ini berperan sebagai pengambil keputusan utama dan seluruh bagian bertanggung jawab langsung kepada pemilik. Nah, kondisi ini menyebabkan sentralisasi wewenang yang tinggi. Dampaknya, koordinasi antar bagian belum berjalan optimal. Pengawasan kualitas produk kurang terstruktur dan beban kerja pemilik menjadi terlalu besar, terutama ketika jumlah pesanan meningkat. Nah, jadi karena dia tuh paling tinggi pemegang kekuasaannya, jadi kebanyakan mungkin bisa dibilang ya, kebanyakan dalam tata kelolanya mereka itu tidak optimal atau tidak maksimal, kurang lebih seperti itu. Analisis desain organisasi. Berdasarkan analisis desain organisasi, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian. Dari sisi struktur organisasi, UMKM ini masih menggunakan struktur fungsional sederhana yang cocok untuk usaha kecil, namun kurang efektif untuk usaha yang sedang berkembang. Span of control pemilik terlalu luas karena harus mengawasi banyak bagian sekaligus. Departementalisasi belum spesifik karena belum ada pembagian kerja yang jelas seperti tim quality control atau pemasaran digital. Selain itu, pengambilan keputusan masih sangat terklientelisasi dan rantai komando meskipun pendek tetap menumpuk pada pemilik. Koordinasi antar bagian juga masih bersifat informal dan belum terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya itu ada usulan redesign. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka di usulan redesign desain organisasi, perubahan yang dilakukan antara lain dengan menambahkan manajer produksi dan manajer pemasaran dan penjualan untuk membantu pemilik dalam mengelola operasional. Selain itu, dibentuk tim quality control atau QC untuk memastikan kualitas, rasa, dan kebersihan produk tetap terjaga. Pemasaran digital juga diperkuat agar penjualan online dapat dikelola secara lebih profesional. Redesign ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan organisasi pada pemilik dan memperjelas pembagian tugas. Adapun bagian organisasi baru, yaitu pada struktur organisasi yang baru, pemilik UMKM berperan sebagai direktur yang fokus pada pengambilan keputusan strategis. Di bawah direktur terdapat manajer produksi yang membawahi tim pengolahan adonan, tim pembanggangan, dan serta tim quality control. Kemudian terdapat manajer pemasaran dan penjualan yang mengelola toko offline serta pemasaran digital.
Selain itu, terdapat manajer keuangan dan supervisor pengemasan dan distribusi yang bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan serta pengiriman produk. Adapun dampak redesign. Dengan diterapkannya redesign, desain organisasi ini diharapkan kualitas produk Bapia menjadi lebih stabil dan terjaga. Proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien karena pembagian tugas yang jelas. Koordinasi antar bagian juga akan meningkat, sementara beban kerja pemilik dapat berkurang. Secara keseluruhan, UMKM Bapia Rasa Pusaka diharapkan dapat dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan. Mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.